yang namanya sola scriptura itu tidak solo scriptura. Hati-hati ya. Tuduhan banyak GKR atau orang-orang Katolik Roma itu seringkali mengatakan bahwa Protestan itu solo scriptura, solo hanya, bukan. Sola itu beda dengan solo. Perhatikan baik-baik. Sola scriptura artinya otoritas tertinggi adalah Alkitab. Nah, ini yang menjadi titik tolak kenapa Kristen, Protestan, dan Katolik tidak pernah bisa bersama. Ya, Katolik! Selama-lamanya amin! Salve saudara-saudari, Laudetur Yesus Kristus. Mari kita bahas 3 poin penting tentang sola scriptura. Yang pertama, sola scriptura tidak dapat membawa kaum Protestan kepada satu iman yang tunggal. Konsep sola scriptura, yaitu hanya kitab suci, yang dipegang oleh banyak denominasi Protestan seringkali dianggap sebagai sumber otoritas tertinggi dalam iman dan praktek keagamaan. Namun dalam kenyataannya, penafsiran pribadi atas kitab suci justru dapat menghasilkan pemahaman yang berbeda-beda sehingga menciptakan perpecahan di antara umat Kristen. Tanpa adanya otoritas pengajaran yang satu dan terpadu, sulit untuk mencapai kesatuan iman yang diinginkan oleh Yesus Kristus dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 21. Poin kedua, sola scriptura hanya menghasilkan perpecahan dan doktrin yang tak terhitung jumlahnya. Karena setiap individu atau kelompok dapat menafsirkan kitab suci menurut pemahaman mereka sendiri, hal ini telah melahirkan ribuan denom Protestan dengan doktrin dan praktik yang berbeda-beda, baku naik satu sama lain. Hal ini bertentangan dengan ajaran tentang kesatuan gereja yang didirikan oleh Kristus. Perpecahan ini menunjukkan bahwa sola scriptura tidak cukup untuk memelihara kesatuan iman dan kebenaran yang diajarkan oleh para rasul. Dan poin yang ketiga, sola scriptura adalah doktrin buatan manusia. Sola scriptura sendiri tidak ditemukan dalam kitab suci. Sebaliknya, kitab suci justru mengajarkan pentingnya tradisi suci dan otoritas gereja sebagai penjaga dan penafsir kebenaran ilahi. 2 Tesalonika 2:15, 1 Timotius 3:15, dengan mengandalkan hanya pada kitab suci dan menolak otoritas gereja, sola scriptura menjadi sebuah doktrin yang diciptakan oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Karena itu penting untuk kembali kepada ajaran gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik yang didirikan oleh Kristus sendiri. Sola scriptura hanya Alkitab saja yang menjadi dasar dari iman Kristen, baik perilakunya maupun juga pemahamannya. Alkitab adalah dasar satu-satunya dan tertinggi. Itu tidak berarti bahwa kita tidak memakai logika, kita tidak memakai sejarah, kita tidak memakai tradisi. Tapi logika, tradisi, sejarah, semuanya baru bisa diterima kalau itu cocok dengan Alkitab. Katolik! Selama-lamanya amin! Barang siapa menambahkan sesuatu dalam firman Tuhan, dia akan disebut pendusta. Amsal 30 ayat 5-6. Semua firman Allah itu murni. Ia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya ia tidak menegurmu, dan engkau tidak dianggap pendusta. Siapa yang menambahkan sesuatu dalam firman Tuhan akan dinamakan Pendusta. dan pendusta tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27. Namun, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kejijikan atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Artinya tidak masuk ke dalamnya para Pendusta. Makanya yang ku kasih, ku tegur dan ku hajar, relakanlah, berikanlah hatimu dan bertobatlah. Oke? Dan yang mengurangi dan menambahkan punya konsekuensi. Wahyu 22 ayat 18-19. Yang menambahkan sesuatu dalam kitab suci, karena apa yang ditambahkan oleh siapa namanya? Oleh Luther di dalam Roma, contoh Roma 3 ayat 28, kata hal alien, hanya iman. Ternyata tidak ada di dalam kitab suci seperti itu. Dan dia mengurangi kitab suci. Apa konsekuensinya? Menurut Wahyu
bab 22 ayat 18-19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Akan dikeluarkan dari kota apa yang mengurangi? Kota kudus. Aduh, mau tahu kota kudus itu apa? Ibrani 12 ayat 22-23. Mau tahu? 12. Yang mengurangi akan dikeluarkan dari kota kudus. Dan apa itu kota kudus? Ibrani 12 22-23. Ibrani 12, 22, 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Roh-roh orang benar yang telah disempurnakan. Dikeluarkan dari sana. Karena kamu mengurangi apa yang ada di dalam nubuat-nubuat Allah. Oke. Sola Skritura. Hati-hati. Kamu tambah yang mana nih? Untuk pembenaran kamu tambah sola di sana. Untuk pembenaran doktrinmu kamu tambah sola di sana. Yang tidak diajarkan dalam kitab suci. Makanya tadi kami bilang tidak bisa dibenarkan dari segi teologis, biblis, doktrinal. Tidak satu kata penambahan kata hanya iman, hanya kitab suci Sola Skritura, hanya gratia. Tidak ada di sana. Katolik!